Ya, kita mulai pembahasan selanjutnya fadilah dzikir dari Rotib Al-Haddad. Salah satunya kemarin kita telah bahas yaitu Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Sekarang untuk dzikir yang ke-9 di dalam bacaan Rotib Al-Haddad ini yaitu Bismillahi walhamdulillah wal khairu wassaru bimasyiatillah. Dengan nama Allah, segala puji baginya, segala baikan dan keburukan hanya akan terjadi dengan kehendak Allah. Di bacaan Rotib Al-Haddad, seperti dzikir yang sebelumnya, ini dibaca 3 kali ya. Kalimat basmalah dan hamdalah itu tidak perlu diragukan lagi keutamaannya. Imam Romli di dalam kitabnya An-Nihayah menyebutkan bahwa Allah menurunkan sebanyak 104 kitab kepada 7 orang nabinya. Dan seluruh kitab tersebut terkumpul dalam 4 kitab Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Dari keempat kitab tersebut terkumpul dalam satu kitab yaitu Al-Quran. Dalam semua surat yang ada di dalam Al-Quran terkumpul dalam satu surat yaitu Al-Fatihah. Dan seluruh ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa semua yang terdapat dalam kalimat basmalah terkumpul dalam huruf ba dan semua yang terdapat dalam huruf ba terkumpul dalam titiknya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali berkata, jika kamu mau aku akan membebani 80 unta untuk memuat makna dari huruf ba dalam kalimat basmalah. Di dalam kitab As-Sari disebutkan bahwa barang siapa yang menulis nama Allah pada suatu dan kemudian menyiramkan air tersebut di dalam wajahnya, niscaya Allah akan mengagungkannya akan terbakar. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, di dalam kitab hadis lainnya itu disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut tidak ada keberkahannya. Mengenai keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, As-Syeikh Ahmad bin Ma'had Jibi al-Iski menyebutkan dalam kitabnya Al-Haqqi Al-Wahdidot, sebuah riwayat dari Ad-Daha dari Ibnu Abbas, barang siapa yang mengucapkan bismillah maka ia telah mengingat Allah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah maka ia telah bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar maka ia telah mengagungkan Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka ia telah mengisahkan Allah. Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah maka ia telah berserah diri kepada Allah. Dan itu semua bagian dari simpanan di surga. Mengenai keutamaan bacaan Bismillahirrahmanirrahim juga disebutkan di dalam kitab Lubil Ahyar Anin Nabi Al-Muhtar. Tidak seorang pun dari hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali setan akan meleleh sebagaimana timah yang meleleh bila terkena api. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, doa yang tidak akan ditolak jika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kelak di hari kiamat ada segolongan dari umatku yang sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika ditimbang amal kebaikan mereka menjadi sangat berat. Maka umat-umatnya lain berkata, alangkah beratnya timbangan umat Muhammad. Para nabi dan malaikat menjawab, karena setiap memulai pembicaraan dan melakukan suatu perbuatan mereka selalu menyebut 3 nama Allah yang agung. Apabila kebaikannya mereka diletakkan pada timbangan dan dosa seluruh makhluk diletakkan pada sisi yang lain dari timbangan itu, maka kebaikan tersebut akan lebih berat. Hal tersebut dikarenakan Allah memberikan keberkahan pada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan keutamaan kalimat membaca Alhamdulillah ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, apabila seseorang hambanya mengucapkan kalimat Alhamdulillah sekali, maka akan meliputi langit dan bumi. Jika mengucapkan Alhamdulillah yang kedua kalinya, maka akan meliputi 7 kali lapis bumi dan langit. Jika mengucapkan Alhamdulillah yang ketiga, maka Allah akan berkata, mintalah apa yang kau inginkan, niscaya aku akan berikan. Oleh karena itu, Shahibur Rotib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengulangnya dalam dzikir rotib ini susunnya sebanyak 3 kali.
Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari zikir yang ada di Rotibul Haddad ini. Segala hajat-hajat kita, segala orang-orang yang sakit, orang keluarga kita, teman-teman kita, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat semoga diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal semoga diberikan husnul khotimah dan dimudahkan jalannya dan berkumpul bersama orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Dan bala musibah COVID agar segera lenyap di muka bumi ini dan kita kembali hidup normal seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa ashabihi wa dzurriyyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, matur nuwun. Gus, mau nanya Gus. Halo, Gus Afik. Nggih. Mau nanya Gus. Ini kan Nggih. ada Gus ini. Apa namanya? Tadi kan aku baru lihat ini ya, story-nya Habib Qais As-Segaf gitu. Beliau bilang apa namanya? Ada 3 rotib kan, Al-Haddad, Al-Idrus, dan juga rotib apa namanya? Satu lagi tuh Al-Atos. Nah itu kalau yang rotib Al-Atos sama Al-Idrus tuh itu umum dibaca juga nggak Gus? Maksudnya kalau umum pun biasanya kapan waktunya gitu? Kalau rotib Al-Haddad itu ya yang kita baca ini ya. Kalau rotib Al-Idrus, itu rotibnya pengarangnya Samsi Sumus Al-Habib. Saya lupa sampean. Saya bentar. Habib astagfirullah. Ya, Al-Idrus itu karangannya ini Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakrom. Kalau aslinya ini apa namanya rotib Al-Idrus ya, ada beberapa kata-kata kalimat yang sama dengan rotib Al-Haddad juga. Tapi hanya beberapa juga yang beda gitu. Kalau rotib Al-Idrus, rotib Al-Atos, banyak rotib-rotib dari Bani Ba'alwi itu aslinya selain rotib Al-Haddad, rotib Al-Idrus, rotib Al-Atos, ada juga rotibul Kubro. Yang rotibul Kubro ini karya mbahnya kakeknya Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Habib Hasim namanya. Itu yang mengarang rotibul Kubro. Kalau rotibul biasanya yang masyhur yang biasanya dibaca di pesantren-pesantren itu ya rotib Al-Haddad sama rotib Al-Atos ya. Kalau rotib Al-Idrus itu kurang paham saya. Tapi untuk waktunya berarti sama juga. Jadi setelah baca rotib Al-Haddad, kemudian lanjut rotib apa tadi? Al-Atos. Al-Idrus. Ya. Oh gitu. Cuman ada yang mirip-mirip juga ya? Iya, ada mirip-mirip juga. Coba nanti dilihat-lihat apa namanya. Namanya kalau rotib Al-Idrus itu populernya itu rotib Samsi Sumus namanya. Kalau Al-Idrus insya Allah rotib Samsi Sumus. Seingat saya itu. Kalau yang tadi yang rotib Al-Kubro itu rotib juga iya, itu rotibul Kubro itu rotibnya ini Bani Ba'alwi bin Yahya. Dibacanya juga sering dibaca atau sering kalau rotibul Kubro sering dibaca. Banyak juga waktunya juga ini rotibul juga. Kubro. Waktunya juga sama setelah maghrib juga itu. Semua rotib-rotib itu. Umumnya dibacanya. Umumnya apa ya? Kalau riwayatnya sih banyak ya. Kalau tapi ulama-ulama kebanyakan juga bacanya waktu itu sehabis maghrib kalau nggak sehabis sisa itu. Oh, siap Gus. Nanti ya kapan-kapan lah. Ini dulu aja Ya, gitu. Ini kan nanti kita bahas dulu sampai sampai selesai. akhir lah ya. Selesai baru nanti kalau kita
bisa adain majelis yang Aslinya apa? ya apa namanya itu aku teringat Lutfi itu pernah dahulu kayak gini. Semisal ini ada satu orang ketika dia bayat torikoh, ini pembaca ya. Kalau ada orang satu bayat torikoh, misal ada orang bayat torikoh Qadriyah Naqsabandiyah, terus dengan bacaan-bacaan wiridnya, terus dia kayak terlalu apa ya, terlalu terlalu ber apa ya namanya itu fanatik Berlebihan, ya, berlebihan. terlalu fanatik dengan itu sampai menganggap yang lain enggak, maksudnya terus dikasih ijazah lagi rotib al-haddad, ijazah lagi rotib kubro itu juga tetap dibaca nggak apa-apa, jangan terus melulu itu gitu. Tapi ya kewajiban itu dibaca, tapi yang lain juga nggak apa-apa gitu. Sampai sampai kayak gitu. Jadi ya monggo-monggo aja dibaca gitu. Yang terlalu fanatik kalau dawuhnya Habib Lutfi. Jadi semisal punya guru ini jangan terlalu fanatik sama guru. Ya boleh fanatik tapi jangan sampai membandingkan antar guru. Jadi guruku biasanya bacanya roti al-haddad, guruku biasanya bacanya roti al-atos, istiqomahnya ini. Tapi jangan terlalu dibandingkan. Aku dikasih ijazah ini. Jangan sampai kalau diberikan ijazah lain terus enggak, bagusnya ini, bagusnya torikohnya ini, bagusnya ini. Ya semuanya pasti punya fadilah masing-masing ya tentunya. Ya enggak boleh itu terlalu fanatik sampai yang zikir bacaan yang lain itu dianggap kayak gimana. Itu semuanya punya sir masing-masing, punya keistimewaan masing-masing pastinya. Itu salah satu keistimewaannya torikoh gitu juga ya. Kenapa ada banyak torikoh juga ya. Iya. Makanya apa ya? Pernah suatu ketika itu ya ini cerita sebentar dulu, ada salah satu multakok sufi waktu di Pekalongan itu ada dua mursyid torikoh itu dari negara, satunya dari mana pokoknya. Ini ada orang saksi langsung itu, yang pertama itu dia ngomong torikohku kayak gini terus yang satunya enggak, kalau aku gini dia itu kayak saling padahal ya aslinya sama, saling mengunggulkan torikohnya masing-masing. Nah ketika itu keistimewaannya Habib Lutfi, beliau langsung menengahi itu, torikohmu bagus, kamu juga bagus, dengan nada yang lembut, keduanya saling berangkulan, terus waktu itu suasana haru waktu itu. Ya artinya ya itu nggak boleh saling mengagumi, maksudnya apa ya, saya punya guru Ya, ini terus menganggap aku paling unggul lah ya. iya menganggap paling unggul dan membandingkan guru-guru. Makanya kan sekarang kan yang apa PR itu kan terlalu mengagungkan gurunya, terlalu membandingkan antar guru, jadinya ya murid-muridnya ini yang selalu Bermasalah ya. kontra gitu. Iya, semisal ada satu pendapat ulama ini, ya terus antar ulama ini pasti punya ini sendiri-sendiri, pasti punya sumber sendiri-sendiri gitu loh. Oh ternyata beliau bilang kayak gini itu sumbernya ini, terus ini sumbernya ini. Yang repot itu kita selalu membanding-bandingkan gitu loh. Ya kayak gitu sih. Siap. Bos. Matur nuwun atas pencerahannya. Oke, sami-sami. Oke. Itu Mas Jaza nanya macam-macam rotib tadi, apakah harus diikuti salah satunya atau gimana? Bebas Mas. Boleh dibaca semuanya, boleh salah satunya. Yang penting tadi jangan banding-bandingkan ya Bos ya. Terlalu fanatik satu Fanatik. rotib. Misal fanatik membaca rotib al-haddad terus sampai ada orang yang istiqomah membaca rotib ini terus wah bagus rotib al-haddad. Iya gini. Ya nggak boleh. Sama semua. Kalau diajak baca burdah ya monggo, diajak baca ini monggo, kayak gitu lah. Siap. Nah, zikir itu juga terlalu luas ya untuk dibandingkan gitu. Iya, Kalau bisa dibilang dalam bahasa lain gitu ya maksudnya. Ya ngapain juga gitu. Banding-bandingkan. Kadang ada beberapa orang yang
terlalu fanatik dengan amalannya sampai membandingkan orang lain. Salah. Semoga kita dijaga dari berbuat demikian. Amin, amin. Ini iya betul Mas Jaza, punya fadilahnya masing-masing. Ini aku stop dulu ya recordnya. Mau Iya. tanya hal lain nih.